Memang dari sisi geopolitik kita harus berhati-hati dengan isu deep state ini. Kedua, dari sisi geosecurity, satu hal yang harus dicamkan dengan baik ya. Konstruksi Asia Timur atau Indo-Pasifik yang dibangun oleh Amerika dalam rangka untuk mengcounter China, kebangkitan China menjadi kekuatan ekonomi nomor satu dan menjadi pilar daripada kebangkitan multipolar. Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan harus menjadi ruang perang, ruang kontestasi, bukan peaceful space. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Pernyataan Syafri tentang adanya deep state atau negara di dalam negara mengajak kita atau mengundang perhatian kita tentang betapa berbahayanya wacana deep state ini jikalau tidak kita beri konteks besar hubungan Indonesia dan Cina, baik dalam konteks geoekonomi, karena Indonesia dan Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Kedua, dalam konteks geopolitik, karena Indonesia menjadi bagian dari BRICS dan Indonesia juga sangat mengandalkan Cina dalam banyak hal untuk membangun aliansi menuju tata dunia multipolar. Lalu ketiga, hubungan geosecurity, karena ada pertarungan di Asia Timur atau Asia Pasifik, Indo-Pasifik, antara China sebagai kekuatan baru yang muncul, gitu ya, sebagai superpower baru yang muncul. Tentu nanti di sekelilingnya ada Iran dan ada terutama Rusia, berhadapan-hadapan dengan Amerika dan Eropa dalam hal ini yang relasinya sangat kompleks, akan kita bicara pada kesempatan yang berbeda. Nah, jika kita membaca wacana deep state lalu kita hubungkan dengan tiga parameter tadi, maka perlu kita luruskan sebelum terlambat dan menjadi masalah yang lebih serius, tidak hanya kekacauan narasi dalam negeri dan bisa memicu sentimen anti Cina dan sangat mengganggu relasi Indonesia dan Cina, tapi yang lebih penting lagi bisa membatalkan proyeksi Indonesia secara geopolitik yang sangat membutuhkan Cina, baik dalam konteks regional di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia, maupun dalam konteks tata dunia multipolar. Wacana deep state ini ketika dimunculkan sesungguhnya sebatas pada adanya oligarki hitam di Indonesia yang mengendalikan pemerintahan, mulai dari produksi kebijakan sampai kepada implementasi, yang membentuk ekosistem berburu rente dalam ekonomi politik Indonesia. Masyarakat sipil kita, terutama kelompok yang lagi mereaksi Prabowo, yang berusaha memisahkan Prabowo dan Jokowi ini, terbelah dua dalam kaitannya dengan hubungan dengan Cina, cara kita memandang Cina. Pertama, ada kelompok masyarakat sipil yang melihat hubungan, membaca Indonesia hari ini, rejim ekstraksi ini, rejim oligarki ini yang membelit Prabowo ini sebagai problem hubungan antara demokrasi dan otoritarianisme. Dan ini datang dari kelompok masyarakat sipil yang banyak dipengaruhi oleh cara pandang liberalisme politik Amerika dan juga dibiayai dari sana. Bahwa memang dalam masyarakat sipil kita ini belum melakukan dekolonisasi terhadap cara pandang atau paradigmanya tentang demokrasi, di mana masih merujuk kepada Amerika dan Eropa sebagai sumber atau rujukan, dan itu sangat keliru. Kelompok ini punya niat baik untuk mengoreksi dan mengkritik oligarki hitam. Hanya saja kemudian cara pandang ini berpikiran bahwa Cina adalah model yang buruk karena tidak ada demokrasi, dan ini keliru juga. Seakan-akan Cina tidak punya demokrasi. Karena tadi mengikuti cara pandang Huntington, cara pandang Francis Fukuyama dan seterusnya, yang akhirnya beranggapan bahwa model otoritarianisme itu adalah China. Karena itu pun ada ramifikasi, ada modifikasi bahwa oke, dia diktatorship dan seterusnya gitu ya, tapi dia sejahtera sampai termasuk membayangkan meloloskan satu cara pandang mungkin Indonesia butuh diktator seperti Cina. Dari segi ini kontribusi masyarakat sipil perlu koreksi ya berkenaan dengan cara pandang tentang Cina, karena masuk lewat cara pandang tadi binary yang namanya demokrasi dan otoritarisme. Dan ini harus kita tinggalkan. Ini juga seruan kepada masyarakat sipil kita, terutama dari kalangan akademisi yang banyak dibesarkan baik tesis dan disertasinya maupun pengajarannya, termasuk aktivis advokasi pro HAM dan seterusnya.
yang seringkali masih menggunakan cara baca demokrasi dan otoritarianisme yang sangat bermasalah yang diproduksi dari Pentagon, dari National Endowment for Democracy (NED) maupun dari Atlantic Council dan seterusnya. Nanti kita bicara pada kesempatan yang lain tentang kejahatan Amerika dalam lanskap double standar dan seterusnya dalam ekonomi politik global. Lalu kedua, ada elemen-elemen di dalam masyarakat sipil yang kritis terhadap Jokowi atau warisan Jokowi dan juga berusaha menyelamatkan Prabowo dari belitan paradoks oligarki ini. Hanya saja datang dari satu cara pandang historis yang keliru yang perlu juga kita bersihkan. Seakan-akan komunisme Cina sama dengan komunisme PKI. Dan kelompok elemen-elemen seperti ini nanti bisa kita ketemukan banyak ya. Kelompok ini ingin menyelamatkan Indonesia dari bahaya komunis, seakan-akan investasi Cina di Indonesia adalah investasi ideologis. Indonesia tunduk kepada cengkeraman komunisme dengan pembayangan komunisme aidit atau musuh atau semaun. Ini juga sangat bermasalah. Niat baik mereka untuk menyelamatkan Indonesia dengan menggunakan satu proksi yang keliru dalam cara pandangnya sangat bermasalah. Lalu berikutnya, ketika narasi deep state ini muncul, dia memberi kesan bahwa orang seperti Luhut dan tentakelnya yang dungu dan rakus ini dianggap tunduk kepada China, seakan-akan China dengan sengaja membajak Luhut dan kawan-kawan, Bahlul, Zulhas, dan semua kelompok-kelompok yang selama 10 tahun atau pada periode terakhir Jokowi dianggap menyembah kepada Beijing atau Xi Jinping. China tidak pernah berpikir demikian. Xi Jinping, Wang Yi tidak pernah berpikir demikian. Karena pendekatan Cina dalam diplomasi ekonomi maupun politik dan keamanannya, dia tidak pernah mau repot dengan urusan Anda dalam negeri Anda, siapapun rejimnya. Dan itu bukannya berlaku untuk Indonesia, di Amerika Latin, di Afrika, di mana kebangkitan Afrika dan Amerika Latin hari ini sangat bergantung kepada hubungan baik dengan Cina, baik dalam ekonomi maupun politik dan keamanan. Nah, ini harus dibersihkan. Jangan sampai ada anggapan bahwa Cina mengontrol Indonesia melalui antek-anteknya ini. Ini penting sekali kita camkan sebelum kita terlanjur tersesat dan terjebak yang kalau tidak hati-hati ya. Dua kecenderungan ini kemudian akan dibajak lagi oleh kekuatan oligarki untuk mengalihkan, untuk membuat distraksi, divide and rule di antara kita. Anti Cina, rasisme di dalam negeri gitu ya. Lalu tidak lagi melihat penyebabnya adalah oligarki itu sendiri di dalam negeri ya. Kapitalis birokrat yang warisan Orde Baru yang dipiara oleh Jokowi selama rejim Jokowi, sebelum rejim yang lain juga sudah ada, tapi khususnya lewat Jokowi terstruktur secara sistematis. Lalu kita merusak hubungan kita dengan Cina di mana negara-negara lain sebaliknya sedang membangunkan reposisi dan daya tawar yang kuat berdaulat terhadap Cina untuk kepentingan mereka. Lalu berikutnya, dari sisi geopolitik kita membutuhkan Cina karena Cina dikenal ya sangat tidak mau repot dengan urusan-urusan negara-negara dan dia menghargai kedaulatan negara lain. Nah, geopolitik Cina ini yang membuat dia menjadi ancaman buat kekuatan imperial yang sedang dying sekarang, sekarat saat ini, yang Amerika dan Eropa. Anda bisa menemukan di Afrika, negara-negara di Afrika. Anda bertemu dengan di Amerika Latin. Anda juga bertemu dengan situasi yang ada di Asia Timur kita ini kan, atau Asia Selatan. Oleh karena itu memang dari sisi geopolitik kita harus berhati-hati dengan isu deep state ini. Kedua, dari sisi geosecurity, satu hal yang harus dicamkan dengan baik ya, yaitu konstruksi Asia Timur atau Indo-Pasifik yang dibangun oleh Amerika dalam rangka untuk mengcounter China, kebangkitan China menjadi kekuatan ekonomi nomor satu dan menjadi pilar daripada kebangkitan multipolar. Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan harus menjadi ruang perang, ruang kontestasi, bukan peaceful space.